Seorang mantan ahli sihir, Draven Thatcher, membeberkan fakta mengerikan di balik perayaan ulang tahun. Jika selama ini kita menganggap bahwa perayaan ulang tahun sebagai tanda syukur, namun tanpa kita sadari, ternyata itu sebagai sebuah ritual penyembahan jin yang tersembunyi. And the quickest way to empower the Korean is by celebrating your birthday. Birthday parties are rituals. Every ritual. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nonton terus video ini sampai habis, agar tidak sesat. Sahabat Risalah Rasul yang selalu dalam lindungan Allah, dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah fakta yang cukup mengejutkan kita semua. Ternyata di balik perayaan ulang tahun yang selama ini kita rayakan, tersembunyi sebuah ritual penyembahan kepada jin. Bicara masalah jin, sama halnya kita membahas tentang alam gaib, yang mana kehidupan dunia nyata seperti yang kita tempati sekarang semua bisa terlihat dengan jelas. Kita bisa bertemu dengan siapa saja dalam bentuk fisik yang bisa dilihat langsung oleh kedua mata. Namun berbeda dengan bentuk jin atau makhluk gaib lainnya yang tidak bisa terlihat langsung dengan mata kepala. Untuk bertemu dengan sosok jin kita perlu melakukan ritual khusus, tapi dalam video ini bukan itu yang menjadi pokok pembahasannya. Di sini kita tidak akan belajar tentang tutorial untuk bertemu dengan jin, melainkan kita akan berbagi pengalaman dan kesaksian tentang seorang mantan penyihir yang sudah pernah berkomunikasi dengan jin, Draven Thatcher, yang mana ia telah mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan di balik perayaan ulang tahun. Ada apa dengan ulang tahun? Benarkah ulang tahun itu bentuk penyembahan kepada jin? Draven melalui video di akun TikToknya membuat pengakuan yang mengejutkan. Dia mengungkapkan bahwa, ketika kita berbicara tentang makhluk gaib ini, jin dan sejenisnya, pada umumnya akan muncul rasa takut dalam diri manusia. Apalagi sampai bertemu dengan sosok jin. Jin sering diilustrasikan dalam rupa yang sangat menyeramkan. Semisal kita membayangkan sosok jin dengan kuntilanak, pocong, dan gondorowo. Namun, perlu kita ketahui bahwa ketakutan kita akan memberi pengaruh kepada jin tersebut. Di saat kita takut kepada sosok jin, justru itu akan menambah kekuatan bagi jin itu untuk terus membujuk dan merayu manusia agar mau melakukan perbuatan dosa. Begitu ungkap Draven melalui video pada akun TikToknya. Sambungnya lagi, ketakutan pada jin sebenarnya adalah hal yang mereka inginkan, karena begitulah cara mereka mengumpulkan energi agar tetap bertahan dan selalu kuat dalam menggoda manusia. Di antara segala jenis jin, yang paling banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia adalah jin korin. Tugasnya adalah menjadi perwakilan iblis di bahu setiap anak Adam, untuk duduk di sana dan merayu orang tersebut agar setiap tindakan dan perbuatannya terjerumus dalam kejahatan dan haram. Dan cara tercepat untuk membuat jin korin menjadi lebih kuat dan semakin bersemangat dalam menjalankan tugasnya, yaitu dengan cara merayakan ulang tahunmu. Seakan itu menjadi energi baru bagi korin untuk menyesatkan umat manusia. Banyak yang tidak tahu sama sekali terkait hal ini. Ternyata pesta ulang tahun merupakan sebuah ritual. Setiap ritual selalu terdiri dari 3 bagian: niat, meditasi, dan sumber energi. Pertama, mereka menyalakan lilin. Lalu mereka menyanyikan mantra di sekitar api, dan kemudian membuat permintaan di akhir pesta. Jadi sumber meditasi dalam pesta ulang tahun adalah saat seseorang menatap lilin yang sudah dinyalakan di hadapannya. Dan pada momen itu akan membuat Anda berada sepenuhnya dalam zona iblis, yaitu antara Anda dan api lilin yang menyala. Sedangkan sumber energi ada banyak hal. Di antaranya, orang-orang yang ada di sekitar, teman-teman Anda akan menyanyikan mantra tersebut, yang biasa kita kenal dengan nyanyian ulang tahun, dalam berbagai lirik dan irama yang sesuai dengan budaya setempat. Kalau kita di Indonesia sering menyanyikan lagu Happy Birthday, dan jenis lagu lainnya dengan tema Selamat Ulang Tahun. Dan di saat mantra-mantra itu dinyanyikan oleh teman-teman Anda, secara tidak langsung mereka telah memompa energi dalam ritual ini. Simbol energi dalam hal ini berupa nyala api pada lilin. Persembahan untuk jin adalah kuenya. Dan kemudian niat Anda untuk melakukan ritual ini akan menjadi permohonan. Apapun keinginan yang Anda simpan di dalam hati, dan yang menarik dari korin adalah mereka mendengar semuanya.
Dan semua orang tidak pernah menyadari bahwa mereka telah membaca mantra ini. Terkadang mereka mengharapkan hal-hal yang mereka sendiri tidak ingin menjadi kenyataan. Anda harus selalu berhati-hati dengan apa yang Anda katakan ketika Anda berpikir tidak ada yang mendengarkan. Mungkin ada sesuatu di sudut rumah yang tidak nampak melalui pandangan. Hanya dengan satu niat kehancuran dan kecemburuan dari seseorang yang dekat dengan Anda dapat mengubahnya langsung menjadi kutukan. Dan inilah alasannya mengapa pesta ulang tahun itu haram. Karena mereka melakukan perayaan untuk jin. Jin khusus yang merayakan ini adalah jin Qorinmu. Qorin adalah jin yang ditugaskan kepada Anda saat lahir. Trik terbaik jin Qorin membuat Anda impulsif, yaitu suatu perilaku untuk membuat keputusan dengan cepat tanpa memikirkan akibat dan dampak yang ditimbulkan di kemudian hari. Untuk melawan jin Qorin sebenarnya mudah. Yang diperlukan adalah sedikit usaha dari diri kita, sedikit disiplin dan pengendalian diri. Tugas jin Qorin selalu membuatmu jatuh dalam godaannya, membuatmu malas, sehingga terjerumus dalam perilaku yang haram, seperti mengkonsumsi narkoba, meminum khamar. Dan ketika Anda mengabaikannya, tidak menuruti keinginannya, maka sama halnya, kamu telah mengambil semua kekuatan mereka. Mereka membutuhkan kesalahan Anda untuk mengisi kehidupan mereka sendiri. Graven Thatcher, seorang mantan penyihir, yang sempat bersekutu dengan jin dalam mempelajari ilmu hitam. Ia mengungkapkan, setelah sekian lama melakukan praktik sihir, akhirnya ia pun kemudian berhenti setelah bertemu dengan seorang muslim lalu menjadi mualaf. Kebanyakan orang tidak begitu mengerti mengapa saya melakukan ritual selama bertahun-tahun, lalu masuk Islam. Dan saya menceritakan semua hal ini kepada Anda berdasarkan pengalaman saya, yang telah menggeluti secara langsung dalam dunia sihir. Intinya yang perlu Anda pahami, Islam tidak pernah mengajarkan untuk berdoa atau tunduk kepada Lucifer. Satu-satunya orang yang saya ajak bicara setiap hari di hidupku adalah seorang pria muslim. Dan kami akan berdebat sepanjang waktu melalui telepon tentang keyakinan kami dan kami akan berbagi pengalaman berbeda. Cerita yang berbeda tentang apa yang kami yakini. Pertama kali saya mengenal Islam, melalui jin muslim, jin tersebut adalah jin yang bekerja bersama saya ketika saya belajar ilmu sihir. Dan melalui jin itu juga saya mengenal Al-Quran. Muslim adalah satu-satunya dengan keyakinan tauhid yang memahami dunia spiritual dengan benar. Sekarang masih banyak jin jahat yang ada di sini untuk menimbulkan masalah dan berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Dan saya tidak menganjurkan Anda bekerja sama dengan jin. Jangan lakukan apa yang telah saya lakukan. Tapi kita ke pokok pembahasan, mengapa saya menjadi Muslim. Sahabat baik yang saya ajak bicara setiap hari bagaikan paman, dialah yang saya datangi untuk meminta bimbingan. Dia orang pertama yang kutelpon ketika saya diculik dan akhirnya keluar dan melompat dari mobil dan hampir kehilangan nyawa saya. Seorang pria Muslim Afrika Amerika telah menunjukkan pada saya lebih banyak cinta daripada yang dimiliki keluarga saya sendiri. Jadi berdasarkan prinsip, hati saya selalu terbuka terhadap Al-Quran dan terbuka terhadap Islam. Jadi saya terus belajar Al-Quran, saya terus belajar. Dan setiap kali saya belajar lebih banyak, saya selalu merasakan kedamaian yang luar biasa. Itu adalah momen pertama dalam hidup saya di mana semua rasa sakit telah hilang dari diriku. Momen yang benar-benar dapat membuat aku menjadi lebih tentram dan damai dalam menjalani kehidupan. Dan saya dapat memberitahu Anda sebuah fakta. Sepanjang semua yang telah saya pelajari, Al-Quran adalah kebenarannya. Ia juga memberitahukan bahwa sholat merupakan cara yang paling ampuh agar terhindar dari gangguan jin. Cara terampuh adalah sholat 5 kali sehari secara rutin. Dan saya mengerti jika Anda bukan Muslim. Anda mungkin tidak berdoa 5 kali sehari. Dan itu tidak masalah bagiku. Tapi tolong kawan-kawan, mulailah sering-sering berdoa. Semakin baik hubungan Anda dengan Tuhan, maka semakin baik bagi Anda. Hal ini membuktikan bahwa, jika seseorang yang konsisten ibadahnya, benar imannya, maka ia akan terhindar dari gangguan jin. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaannya, setan, hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Al-Quran, Surah An-Nahl,
ayat 99 hingga 100. Maksud ayat tersebut menjelaskan kepada kita, selama seseorang beriman kepada Allah dan mengharap pertolongan hanya kepadanya, maka tidak ada satupun makhluk di bumi dan di langit yang dapat mencelakainya. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan bagi kita semua agar terhindar dari gangguan jin. Setiap kebenaran datangnya dari Allah, dan setiap kesalahan itu dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai ketemu lagi pada kisah-kisah menarik lainnya. Akhirul kalam, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.